yang akan dipermainkannya. Hati-hati hadirin, dunia ini pada hakikatnya adalah fata morgana. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin, menipu itu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang terlena dengan kehidupan dunia, yaitu bagi orang yang memenuhi hawa nafsunya. Lalu bagi orang yang beriman, mereka itu seperti apa? Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Namun 1000 kali sayang kita dihadapkan dengan orang-orang di zaman sekarang ini sudah terlena akan dunia. Kita perhatikan berbagai macam cara telah mereka lakukan. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan, sehingga mereka tidak bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang seharusnya disayang dan mana yang seharusnya ditendang. Sehingga mereka alhasilnya tontonan sudah menjadi tuntunan dan tuntunan sudah menjadi tontonan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, lalu timbul sebuah pertanyaan. Mengapa mereka bisa terlena dengan kehidupan dunia? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka mempunyai kelemahan iman dan juga tidak mempunyai ilmu agama. Kalau kita lihat dalam sebuah syair yang dicantumkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik Shahifah 211 jilid pertama menjelaskan, la tiba lil aishi madamat munagoso lazatuhu bidikaril mauti wal harami. Dan tidak ada kesenangan dunia jikalau kita sudah mengingat kematian dan jikalau kita sudah mengingat lanjut usia. Karena kenapa? Karena menjadi anak remaja itu seperti rajulus suja. Nah, ketika kita menjadi rajulus suja, menginjak waktu atau usia yang sudah berlanjut, maka tenaga kita akan berkurang, semangat kita akan berkurang. Apakah begitu? Karena kalian memang belum merasakan jadi aki-aki, belum merasakan jadi nini-nini. Makanya sekarang merasa tenaga masih besar dan kekuatan kalian juga masih besar. Nah, sebenarnya dalam kehidupan ini kita itu diwajibkan untuk beribadah. Maka substansi di fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena kotrotan pesor bahro sedikit demi sedikit akan menjadi lautan. Hadirin rahimakumullah, melihat problematika dunia ini, maka di dalam kitab Sulamul Munawwarah bait ke-135 dan bait ke-136 menjelaskan, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa imbadihatan falatu badili idkilaka muzayyifin sahihan li ajli kauni pahmi qabihan. Maka kita harus menyuarakan yang benar ya tetap benar dan yang batil ya tetap batil, tapi didasari dengan ilmu agama, berpikir terlebih dahulu. Jangan banyak bicara jikalau kita tidak berpikir dahulu. Oke? Hadirin rahimakumullah. Lalu timbul juga pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mengondisikan, lalu bagaimana sih kita bisa menarik sebuah
pertanyaan, lalu bagaimana sih jika kita menghadapi kondisi seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita harus memperkuat keimanan dengan menambahkan ilmu kepada kita. Dari awal sampai akhir kita mentasawurinya, maka dapat kita ambil sebuah natijahnya. Maka kehidupan di dunia ini adalah sebuah permainan, dan jikalau kita tidak bisa mempermainkannya, maka kitalah yang akan dipermainkannya. Hati-hati hadirin, jaga keimanan kita, perdalam ilmu agama kita, karena tugasnya santri sebagai ngaji. Jadi sebagai santri itu ngaji. Kalau gak ngaji, nanti kita gak punya ilmu untuk memperkokoh keimanan kita, karena problematika dunia yang semakin menganga hadirin. Maka dari itu, perkuatlah keimanan kita, perdalamlah ilmu agama kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wa kun akhilil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Maka dari itu, mari kita berdoa. Tapi saya mau bertanya, mau memaafkan saya? Santria mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Ditutup dengan doa, wa ayyusibana bi jannatil ula fa innahu akramu man tafaddola. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk saudari Nina Erligani, delegasi dari Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Mana tepuk tangannya? Banyak ternyata supporternya. Sebelumnya kita lanjutkan kepada komentar dari juri. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Ibu Ustadzah Ina. Pertama dari segi penghayatan juga gramatika cukup bagus. Bahkan tadi ada mencoba membangun komunikasi di akhir dengan Baidin. Akan tetapi ini karena merupakan sebuah kompetisi. Nah, seperti tadi di komentar awal itu di mukadimah, coba diulang lagi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Lanjut. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah itu kan pertama huruf akhirnya mim ya, tapi tiba-tiba di ujungnya ke nun. Jadi itu tidak terbentuk saja, dan itu akan membuat kurang indah di pendengaran. Apalagi antara jumlah dan hamdalah sama jumlah sholawat itu merupakan jumlah wasol. Jadi sebaiknya saja di hamdalah dan saja di sholawat itu serasi. Itu yang pertama. Kemudian koreksi yang kedua, tadi di akhir ada menggunakan kata mungkin. Nah, mungkin itu sesuatu yang tidak pasti ya. Nah, karena ini kan mau mengakhiri perbicaraan, sebaiknya hindari kata-kata mungkin. Mungkin mah kemungkinan arek deui atau nepi moal deui katanya. Mungkin itu demikian, kecuali kalau ditempatkan seperti misalnya ada kesalahan, mungkin saya ada kesalahan. Nah, seperti itu tempat yang bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.